Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Karena itu simak video ini sampai habis ya agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik dari Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Nabi Lut alaihi salam adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayahnya yang bernama Haran atau Abaraan bin Azar adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya kembar dengan pamannya yang bernama Nahor. Adapun nasab beliau adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Semasa hidupnya, Nabi Lut alaihissalam menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai dua putri yakni Raisa dan Zakhrata. Nabi Lut alaihissalam diangkat menjadi rasul saat Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Keduanya pernah berdakwah bersama di Mesir. Hingga pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan Mesir dan pergi menuju Sodom yang berada di sepanjang timur Laut Mati. Nabi Lut alaihissalam mendapatkan tugas yang berat, yakni menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang di sana. Kaum Sodom adalah kaum yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebenarnya kaum yang bersatu dan senang bergotong royong, namun mereka juga senang berbuat keburukan. Mereka senang mencuri dan merampas harta orang lain. Perlu diketahui bahwa kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral yang parah. Bahkan, akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang beradab, dan belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa sedangkan yang lemah menjadi korban. Dan disinilah dimulai dakwah Nabi Lut alaihissalam yang melegenda. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom, Nabi Lut alaihissalam terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Banyak aksi pencurian di sana, hingga yang paling hina adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual. Kaum Sodom tidak setuju dengan pernikahan. Kaum lelaki dan perempuannya hanya menyukai sesamanya. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan bahwa perbuatan itu akan menjerumuskan mereka ke neraka. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan tindakan kekejian itu. Hingga Allah pun berfirman, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji itu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu?" An-Surat Al-A'raf ayat 80. Nabi Lut alaihissalam berdakwah dengan lembut dan penuh kasih. Nabi Lut alaihissalam kemudian mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Sodom justru menolaknya. Mereka menjawab, "Hai Lut, jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Aku sungguh benci kepada perbuatanmu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 167 hingga 168. Ajakan Nabi Lut alaihissalam ditolak oleh umatnya, termasuk istri dari Nabi Lut alaihissalam juga menolak ajakan dari Nabi Lut sendiri. Meskipun menemui jutaan rintangan, Nabi Lut tetap tabah dan bersabar. Ia tak pernah membalas ataupun merasa marah dengan perlakuan kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam kemudian mengingatkan tentang balasan dan azab dari Allah yang akan menimpa orang-orang tercela. Dengan keberaniannya, Nabi Lut tetap menyuarakan kebenaran dan percaya bahwa Allah akan melindunginya. Setelah melakukan perjuangan yang sulit, satu persatu kaum Sodom mulai sadar dan meninggalkan perbuatan keji tersebut lalu beriman kepada Allah.
Meski begitu, jumlah orang yang berhasil disadarkan masih sedikit dibandingkan mereka yang melakukan maksiat. Bahkan, Nabi Lut alaihissalam pernah mendapatkan ancaman akan dibunuh dan menantang Nabi Lut untuk menunjukkan dan mendatangkan azab Allah yang selalu ia sampaikan. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihissalam lantas memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan 3 malaikat. Malaikat yang menyamar menjadi manusia dan memberikan azab bagi kaum Sodom. 3 malaikat tersebut menyamar sebagai pria tampan lalu menemui Nabi Lut alaihissalam. Lalu Nabi Lut alaihissalam membawa keduanya ke rumah diam-diam agar terhindar dari kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam meminta keluarganya agar tidak memberitahu kedatangan para tamu itu kepada masyarakat kaum Sodom. Namun sayangnya, istri Nabi Lut alaihissalam berkhianat setelah mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu kaum Sodom bahwa ada 3 pria tampan di rumahnya. Kaum Sodom pun langsung pergi ke rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Kaum Sodom datang untuk melihat tamu Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya, tamu Nabi Lut pun meminta Nabi Lut untuk membukakan pintu. Namun, setelah kaum Sodom masuk, mata mereka menjadi buta, sehingga mereka meninggalkan rumah Nabi Lut dalam keadaan buta. Sebenarnya, kedatangan 3 malaikat tersebut bermaksud menyampaikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan negeri Sodom. Saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut memerintahkan untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Namun, istri Nabi Lut lagi-lagi berkhianat dan memilih kembali ke negeri Sodom, bergabung bersama orang-orang kafir. Saat subuh tiba, terjadi getaran dahsyat yang mengangkat dan membalik tanah wilayah itu dan membinasakan kaum Sodom termasuk istrinya. Hancurlah negeri Sodom bersama orang-orang tercela yang ada di dalamnya. Kisah Nabi Lut alaihissalam dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 74-75, surat Asy-Syu'ara ayat 160-175, surat Hud ayat 77-83, surat Al-Qamar ayat 33-39 dan surat At-Tahrim ayat 10. Di dalam surat At-Tahrim ayat 10 mengisahkan istri Nabi Lut alaihissalam yang berkhianat. Dari situ kita dapat meneladani sikap Nabi Lut alaihissalam yang gigih berdakwah dengan sungguh-sungguh. Meski ditolak, beliau tetap berdakwah. Nabi Lut alaihissalam gigih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya disebut disiplin. Disiplin termasuk perilaku terpuji. Islam mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin dalam ibadah maupun dalam keseharian. Contoh perilaku disiplin adalah mendirikan sholat tepat waktu, disiplin belajar di rumah dan di sekolah, disiplin ketika antri di bank, loket karcis, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Itulah tadi kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Semoga kita bisa meneladani kesabaran, keberanian, kegigihan, dan kedermawanan Nabi Lut saat berdakwah. Itulah tadi kisah dari Nabi Lut. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya, maaf jika saya memiliki salah kata dalam penyampaian kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.